Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak kesempatan malam hari ini, di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Kami boleh berada bersama-sama dan kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, termasuk lewat malam penuh berkat ini. Diberkatilah semua yang sudah mengambil bagian. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan nyata itu akan menolong kami supaya kami menaruh perhatian kami kepada pemberitaan firman, dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, shalom, selamat malam. Apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Semoga saudara-saudara diberkati. Di malam hari ini saya mau ajak kita merenungkan bagian ini, saudara-saudara, dari Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat, salam sukacita. Apa kabar buat saudara-saudara semua? Dari Pastori 2 Gemit Anugerah Naikoten 1 di Jalan Eltari di Kupang. Kami menyampaikan selamat malam buat kita semua. Salam sehat, malam penuh berkat. Biarlah memberkati saudara-saudara semua. Baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, hari ini kita membaca satu bagian yang saya kira yang paling kita hafal dari Mazmur 150 adalah 150 ini adalah biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Di mana-mana. Tadi saya baru bawa khotbah di satu acara ulang tahun ke-16 dari Angel Voice dengan tema ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa pembacaan ini menarik. Dia mulai dengan bahkan perikopnya juga. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Saya ingin menegaskan sesuatu. Mungkin ini ringan. Dan saudara sudah tahu. Tapi saya ingin menegaskan. Haleluya itu bukan sekedar bilang puji Tuhan. Bukan. Ada sebuah penekanan lebih. Ini sebuah ajakan. Pujilah Tuhan. Harus tambah kata lah. Pujilah Tuhan. Bukan puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebuah ajakan. Untuk semua orang memuji Tuhan. Beramai-ramai memuji Tuhan. Bukan hanya kita sendiri. Tapi kita mengajak orang lain untuk memuji Tuhan. Ini sebuah kalimat ajakan. Ini sebuah himbauan. Ini sebuah panggilan. Supaya setiap orang memuji Tuhan. Supaya sebentar kita dapat. Biarlah segala yang bernapas itu memuji Tuhan. Mesti ada yang memanggil mereka. Tuhan memakai kita. Roh Kudus memakai kita. Untuk memanggil. Haleluya. Pujilah Tuhanmu itu. Mari itu semua puji Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Kita berharap sekali. Semua orang, semua yang bernafas itu memuji Tuhan. Kan itu harapan. Tuhan juga menginginkan itu. Saudara-saudara, tapi dengan sebuah catatan yang menarik. Bagi kita semua, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Saya kira berulang-ulang kali saya sampaikan kepada saudara. Tuhan itu ada di tempat kudus. Lantas kita mau ajak semua orang memuji Tuhan. Pertama-tama kita mesti hidup kudus. Menjaga kekudusan. Dan mengajak orang juga mengambil bagian di dalam kekudusan. Untuk memuji Tuhan. Tuhan ada di tempat kudus. Tuhan ada di tempat terang. Dia tidak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Dia tidak mungkin bersatu dengan yang gelap. Karena itu waktu memanggil orang untuk memuji Tuhan. Mestinya semua orang datang di tempat kudus dalam kekudusan. Memuji Tuhan. Betapa pentingnya. Bukan sekedar orang menyanyi. Bukan sekedar orang berdoa. Bukan sekedar orang melakukan hal-hal yang baik. Tetapi harus dalam kekudusan. Ada hal yang kelihatan, itu yang saudara lakukan. Berkhotbah, menyanyi, menolong orang dan berbagai-bagai tindakan. Silakan.
Tetapi mesti di dalam kekudusan ini. Sekiranya ini tantangan serius bagaimana kita terus menjaga, karena kita tergoda untuk juga ada dalam berbagai-bagai hal yang tidak kudus. Kita bergumul itu terus menerus dan kita berharap bahwa Tuhan menolong kita di sini. Tidak mungkin kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan di tempat kudusnya. Tuhan bertahta di tempat kudus itu. Dan saya mau datang kepadanya dalam kekudusan. Saya mau ajak banyak orang. Saya mau ajak semua orang. Ini sekaligus refleksi kita ya saudara. Apa mungkin kita sudah ajak 1-2 orang? Apa kita sudah memanggil sejumlah orang untuk memuji Tuhan? Apakah kita sementara ada dalam pergumulan untuk orang-orang juga datang dan menyembah Tuhan? Saudara jangan pernah berpikir soal rohani, soal yang sangat pribadi. Benar, itu urusan hubungan kita secara personal dengan Tuhan. Tetapi dia mesti berdampak kepada orang lain, termasuk juga ketika kita memanggil orang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ada alasan sebenarnya saudara. Kita harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia itu penuh kuasa. Dia penuh dengan keperkasaan. Kebesarannya luar biasa. Kita tidak lagi salah untuk memuji Tuhan. Karena dia sangat luar biasa. Manusia yang terbatas saja ketika kita mengagumi dia, kita masih mengungkapkan kata-kata pujian. Manusia terbatas ini. Kalau kita mengagumi dia, kita sayang dia, kita masih bisa ungkap kata-kata pujian. Kita ketemu, aduh pumputi lai. Aduh, alis tuh ke pohon kelapa. Pohon kelapa, alis sama ke domba. Ada jalan-jalan, ya kira-kira begitu. Manusia saja yang sangat terbatas. Kita masih bisa puji-puji dia sedikit, omong-omong dia sedikit. Apalagi Tuhan, penuh keperkasaan, penuh kuasa, menciptakan alam semesta, menciptakan saya dan saudara secara ajaib di tengah-tengah dunia. Mestinya saudara-saudara kita memujinya lebih dalam kekudusan kita, mengajak semua orang dan menggambarkan keperkasaannya. Bukan karena Tuhan menuntut supaya dia itu dipuji-puji, dia tidak begitu. Tapi layaknya orang-orang, buatan tangannya, yang menikmati berkat-berkatnya, yang ditebus, ini yang paling tinggi secara, supaya kita menikmati sorga dalam Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, mestinya puji Tuhan. Dan mengajak semua orang untuk memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan seterusnya, di tempat kudusnya. Nah, saudara-saudara, di situ kemudian disebutkan lebih lanjut. Alat-alat musik ikut memuji Tuhan. Memang dimainkan oleh manusia, betul. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, itu seruling, ceracap, apalagi segala macam yang tadi disebutkan di situ. Manusia mainkan dia. Tapi dalam kepentingan yang lebih, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa jangan sampai suara-suara dari gitar, seruling, dong itu yang kedengaran, tapi suara manusia tidak kedengaran. Kalau saya dan saudara menyanyi di satu gedung ibadah, terus ada orang lewat di luar, mereka harus mendengar apa yang menjadi pujian kita kepada Tuhan. Tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar musik yang berbunyi, tetapi kata-kata kita yang kita ungkapkan untuk puji-pujian kita kepada Tuhan, mesti mereka dengar. Mereka mesti tahu di sana. Ini penting sekali saudara-saudara, supaya apa? Supaya orang-orang yang di luar sana yang tidak mendengarkan tentang Tuhan itu, mereka mau datang dan bergabung. Karena ini sebuah ajakan kepada orang-orang lain untuk datang bergabung. Mari kita semua puji Tuhan. Mereka tidak boleh datang karena musiknya. Mereka tidak boleh datang karena serulingnya. Karena lain-lain. Mereka mesti datang karena puji Tuhan. Karena mereka mendengar kalimat-kalimat memuji Tuhan. Mereka mengerti artinya. Saudara-saudara, semua orang, bukan satu orang, tapi banyak orang, bahkan semua orang yang bernafas, mereka mesti memuji Tuhan. Datang karena Tuhan telah menyatakan kuasa dan keperkasaannya yang luar biasa. Dan karena itu kita semua diajak haleluya. Sekali lagi haleluya artinya pujilah Tuhan. Mari, ini kalimat ajakan, himbauan bagi semua orang. Mari kita bersama-sama, kita mau puji Tuhan. Kita datang di tempat kudusnya, datang dalam berbagai keadaan kita, tapi kita mau puji Tuhan. Amin. Tapi itu semua, disinilah sekarang kita mengerti hal-hal yang luar biasa. Kita mau memuji Tuhan. Pasti ada banyak cara kita memuji Tuhan. Ada yang menyanyi, ada yang berdoa, ada yang menari, ada yang melakukan berbagai kebajikan, ada yang mungkin dia memuji Tuhan dengan cara-caranya sendiri. Semua mau memuji Tuhan. Tapi intinya adalah kekudusan sudah kita jaga. Kita juga mau datang pada Tuhan dan mengajak semua orang datang kepadanya.
Tapi ada juga yang lebih di situ, saudara-saudara. Supaya kita tahu bahwa ini sebuah ekspresi iman, sebuah pernyataan iman, sebuah ungkapan iman kita. Ini bukan puji-pujian kosong. Ada ungkapan iman. Ini bukan reaksi-reaksi emosional. Ketika musik berbunyi dan kita mulai agak tepuk tangan sedikit, kita goyang-goyang sedikit. Bukan itu. Ini sebuah ekspresi iman yang kita mau ekspresikan. Ini sebuah keyakinan iman karena kita berjumpa dengan masalah demi masalah. Ini bukan sekedar kita datang untuk mencari kepuasan pribadi. Tidak. Kita datang di hadirat Tuhan untuk sebuah kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepuasan. Masih banyak orang beribadah untuk kepuasan diri. Bukan untuk kemuliaan. Masih banyak orang pindah-pindah gereja sana sini untuk mencari kepuasan. Masih banyak orang pilih ini pendeta pengkhotbah dong ini hanya untuk kepuasan telinga mereka. Sudah bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira ketika bagian dari pembacaan ini kita baca dan kita renungkan seperti ini, kita menyadari bahwa secara jujur mungkin kita ada di hal-hal yang kira-kira begitu. Kita butuh untuk merubah itu. Kita butuh untuk lebih maju lagi ke depan. Tidak sekedar untuk memuaskan diri kita. Tidak sekedar ini sebuah reaksi emosional. Bukan berpusat kepada kita, tapi mau kita tujukan kepada Tuhan. Haleluya. Kita datang dan kita memuji Tuhan. Kita ajak semua orang datang menyembah, memuji Tuhan. Saudara-saudara, ini kalimat-kalimat yang mestinya muncul dari hidup, dari pikiran, dari perasaan, dan dari iman orang-orang percaya. Mereka yang ada di bait Allah, mereka yang ada di tempat-tempat ibadah, mereka yang ada di tempat-tempat kerja, mereka ada di tempat seperti apapun. Dan sekarang mereka mau memanggil semua orang bersama-sama. Kalau saudara ada di rumah, saudara memanggil suami, istri, anak-anak, orang tua. Kalau saudara ada di mana-mana, saudara bisa mengajak siapapun. Mari kita puji Tuhan. Ini sebuah panggilan yang baik. Alasan-alasannya tadi, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Jaya, Tuhan luar biasa. Dia ada di sana dan kita mau menyembahnya, kita mau memuji dia. Dia ada di tempat kudus. Kita datang dan kita menyembah dia, saudara. Haleluya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Kita pasti harus merenungkan. Ada berapa banyak orang yang telah saudara panggil, yang telah saudara ajak. Ada banyak orang tidak mau urusan dengan orang lain. Keselamatan urusan pribadi, jadi mereka tidak urusi orang lain. Ada beberapa orang yang penting dia ikut ibadah. Dia tidak mau berkecimpung di banyak hal. Dia tidak mau pusing dengan orang lain mau seperti apa. Yang penting dia datang dan beribadah. Nah, ini jadi masalah. Saya dan saudara harus berperan secara aktif. Mengajak orang. Pujilah Tuhan. Tapi kita sudah mulai dengan kita memuji Tuhan. Kita mulai dengan kita menjaga kekudusan. Kita juga mulai untuk datang dalam kemuliaan. Bukan untuk mencari kepuasan. Kita datang dari sebuah keputusan iman. Kan kita berjumpa dengan banyak sekali masalah yang sebenarnya memaksa kita dalam tanda petik untuk mengambil sikap iman itu seperti apa. Dan itu terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Supaya di akhir dari semua itu, ya segala yang bernapas memuji Tuhan. Semuanya memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan buat kita. Mohon maaf karena sangat singkat, sangat pendek. Karena saya masih ada 1-2 hal yang harus dilakukan segera setelah ini. Tapi saya bersyukur saudara-saudara ada di sini. Mohon maaf sekali lagi karena tadi saya sudah sempat mengatakan besok baru acara Malam Penuh Berkat ada. Sehingga pasti teman-teman separuh tidak sempat ambil bagian karena saya sudah informasikan dan mereka sudah komen. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka. Kita tetap melaksanakan Malam Penuh Berkat. Semoga saudara-saudara diberkati dan mengajak orang hari ini. Haleluya. Pujilah Tuhan. Semua orang dipanggil. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Beberapa saat ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau layak dan Engkau patut dipuji. Oleh karena kebesaran dan keperkasaan-Mu. Tuhan tolong supaya kami mampu untuk itu. Mengajak orang. Menjaga kekudusan diri kami. Dan datang kepadamu untuk kemuliaan-Mu dan bukan untuk kepuasan kami. Datang karena sebuah sikap iman. Dan Engkau menjadi pusat dari penyembahan kami, dari puji-pujian kami. Terima kasih banyak. Maha besar Engkau Tuhan Allah. Kami mohon Engkau menyertai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Keadaan kami sehat atau sakit, senang atau susah, berduka cita atau bersuka cita, semuanya kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tolonglah kami. Tuhan memberkati usaha dan kerja kami hari ini. Tuhan memberkati keluarga kami.
Seluruh berkat-berkat-Mu Tuhan tolong supaya kami pakai dengan bertanggung jawab. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak. Kami berdoa untuk malam penuh berkat besok malam. Tuhan memberkati kami. Ajar kami untuk bisa menjadi seluruhan berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.